Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 17 Maret 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Menolak Kemudahan. Menolak kemudahan. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 19 ayat yang ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, sudah hal supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Matius 27 ayat yang ke-34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Ia tidak meminumnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ada sebuah sifat manusia yang sangat mendasar, ingin mencari kemudahan dengan cepat, ingin mencari kesuksesan dengan cepat, dan segala sesuatu ingin dengan cepat. Namun kami ingin belajar bukan dengan cepat, tapi dengan kebenaran kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang perjuangan hidup manusia, adalah perjuangan untuk mencari kemudahan. Ada kemudahan yang baik, ada kemudahan yang salah dan berdosa. Apa itu kemudahan yang baik? Perjalanan zaman dahulu yang dengan jalan kaki, dengan perahu layar, sekarang kemudian dengan berbagai macam hikmat kepandaian yang Tuhan titipkan kepada manusia. Manusia menciptakan berbagai macam kendaraan, mulai dari sepeda motor, kemudian kendaraan mobil, sampai kepada pesawat terbang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, semua karunia, kepandaian, kecerdasan Allah berikan, memang kemudahan itu adalah menjadi suatu berkat untuk kita semua. Namun ada kemudahan yang menciptakan kesulitan. Jadi ada kemudahan yang adalah anugerah, namun ada kemudahan yang menciptakan kesulitan, bahkan menjerumuskan hidup kita menjadi semakin sulit dan bukan semakin mudah. Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh di dalam rangka menyelamatkan, mencintai dalam suasana Paskah, Jumat Agung yang kita akan hadapi, yang kita akan terima. Yesus melewati yang namanya itu Via Dolorosa. Yesus bukan mencari kemudahan. Dia melewati kesulitan. Tuhan melewati penderitaan. Tuhan melewati kematian. Tuhan melewati penolakan. Tuhan melewati cercaan. Bahkan Tuhan melewati pukulan dan cabikan di tubuhnya dengan pecut yang ujungnya ada besi yang merobek tubuhnya sampai kemudian berdarah-darah. Kepala Yesus yang menjadi lambang daripada raja itu ada mahkota di atas kepalanya, dan Yesus raja di atas segala raja, namun dilecehkan oleh manusia dengan memberikan mahkota duri. Yesus menolak kemudahan karena dengan cintanya dia ingin menyelamatkan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran, sepenuh perasaan. Kalau Yesus adalah Allah yang adalah Allah, punya semua unsur-unsur yang ada pada diri manusia dan unsur-unsur yang lengkap dan sempurna yang ada pada dirinya, memberikan segala sesuatu. Sahabat seperjalanan, kalau kita dicintai oleh orang yang dalam keadaan baik-baik saja, kita masih menyaksikan cintanya. Namun tatkala kita dicintai melewati berbagai macam kesulitan, tantangan, bahkan bertaruh nyawa, kesulitan yang sempurna, penderitaan yang sempurna, dia tetap melewatinya dalam rangka mencintai dirimu. Mana yang membuat dirimu yakin? Sebuah proses mencintai melewati kesulitan, ataukah sebuah proses mencintai karena kemudahan? Kita tentu akan yakin dengan cinta yang sudah melewati proses kesulitan, ujian, godaan, bahkan jebakan. Dia tetap tidak berpaling muka, tetap mencintai dan mengasihimu. Berbahagialah sahabat seperjalanan kalau engkau punya pasangan, apa itu pacar, istri atau suami, atau sahabat yang cintanya sudah teruji,
yang di dalam kesulitan dia tetap ada bersama dengan engkau, bukan karena dalam kemudahan dia tetap ada bersama dengan engkau. Yesus menolak kemudahan. Bagaimana dengan kita? Kita terlahir adalah mencari kemudahan. Banyak ibu-ibu rumah tangga tatkala kemudian hamil, proses zaman terdahulu semua adalah melahirkan secara normal. Sekarang pilihannya adalah sesar. Maka itu cara mudah. Tidak perlu lewat kesulitan. Kita semua ingin cara mudah. Bahkan sudah dimudahkan naik pesawat terbang saja. Ada banyak pengalaman sahabat seperjalanan dan saya pribadi. Naik pesawat terbang masih berebutan. Pesawat terbang itu adalah alat transportasi yang sangat memudahkan untuk memperpendek jarak tempuh. Itu pun masih berdesak-desakan. Padahal kan pesawat yang sama. Apakah dengan Anda berdesak-desakan langsung pesawat lebih dulu, itu nyampe duluan ke tujuan? Kan tidak. Akan sampai sama-sama. Namun itulah manusia. Manusia itu cenderung mencari kemudahan. Peristiwa yang terjadi, yaitu Adam dan Hawa ingin mencari kemudahan bagaimana dia tidak puas dengan statusnya sebagai ciptaan yang paling mulia, paling tinggi, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dia ditawarkan bagaimana engkau bisa menjadi sama seperti Tuhan oleh setan. Wah, betapa indahnya kalau saya jadi Tuhan, semuanya dengan mudah, dengan telunjukku, dengan kata-kataku, aku bisa membuat apapun karena aku adalah Tuhan. Dan tatkala kemudahan itu ditawarkan, Adam dan Hawa mengambilnya. Yang terjadi bukan ketinggian, namun jatuh ke dalam kedalaman jurang yang paling luar biasa, yaitu jurang dosa. Sahabat seperjalanan, dalam hidup kita diperhadapkan kepada kemudahan-kemudahan. Tawaran pinjaman uang, kemudahan seakan-akan waktu berpacaran, dia seakan-akan dialah laki-laki yang paling sempurna. Tidak ada laki yang lain seperti dia. Itu dalam kesan awal. Dalam perjalanan tidak seperti demikian. Mereka yang studi, yang belajar ingin cari kemudahan, membuat skripsi ingin cari kemudahan, akhirnya terjebak ke dalam cara-cara yang berdosa. Berbisnis ingin cari kemudahan, betul engkau diuntungkan, betul engkau dimudahkan. Namun cara yang kau buat itu mematikan orang lain, memiskinkan orang lain, merugikan orang lain, menyakiti hati orang lain, membunuh masa depan orang lain. Dengan tipu-tipu, dengan bohong-bohong, dengan selak beluk kiri kanan, belok kiri belok kanan, dengan berbagai macam trik yang licik. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari kemudahan. Kalau kita bersyukur punya Allah luar biasa di dalam diri Yesus Kristus yang menolak kemudahan yang membawa kepada dosa dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Yesus menolak kemudahan. Kita mungkin berkata, jangankan hidup ini sudah semakin sulit, yang dicarikan kemudahan. Ingatlah sahabat seperjalanan, yang membuat hidup kita mudah itu bukan tidak ada kesulitan, namun ada kekuatan, penyertaan, pertolongan Allah di dalam hidup kita yang sesulit apapun, sehingga engkau mampu melewatinya dan engkau merasakan begitu mudahnya melewati kesulitan. Karena engkau tidak sendiri, engkau bersama dengan Allah, engkau bersama dengan Yesus. Engkau disertai oleh firman dan kebenarannya yang menopang engkau menjadi terang di dalam kegelapan, menjadi petunjuk dalam kesesatan, menjadi penopang tatkala kita tidak sanggup lagi berdiri dan tegak dalam kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini. Kita akan menolak kemudahan yang membawa dosa. Namun kemudahan didapat karena engkau ada Kristus dalam hidupmu, sumber kekuatanmu, sumber penghiburanmu, sumber jalan keluar, dan sumber segala sesuatu yang terbaik yang Allah sediakan buat dirimu. Tolak kemudahan yang membawa kepada dosa. Terimalah kekuatan Tuhan yang membuat engkau mudah menghadapi kesulitan seberat apapun. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam suasana menjelang Jumat Agung dan Paskah, kami bersyukur ada pembelajaran kebenaran firman Allah. Yesus menolak kemudahan, Yesus melewati via dolorosa. Ajar kami untuk tetap berpaut kuat di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan, Tuhan memberkati kita semua, amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.